Mama guys. Biasanya sih sering oh, jadi saya masalah Mohon maaf atas ketidaknyamanan ini ya. Belajar online kita tetap semangat ya. Semoga nanti bisa diagendakan belajar offline. Hanya dikit, mau ngomong.
freedom of inquiry, ini yang modalnya. Freedom of inquiry, reasonableness, respectfulness, personal responsibility, and embrace of heterogeneity that transcend all differences. Heterogeneity that transcend all difference. Freedom of inquiry, reasonableness, respectfulness, personal responsibility, and embrace of heterogeneity that transcend all differences. Personal responsibility and embrace of heterogeneity that transcend all difference. Freedom of inquiry, reasonableness, respectfulness, personal responsibility, and embrace of heterogeneity that transcend all differences. Freedom of inquiry, reasonableness, respectfulness, personal responsibility, and embrace of heterogeneity that transcend all differences. Freedom of inquiry, reasonableness, respectfulness, personal responsibility, and embrace of heterogeneity that transcend all differences. Respectfulness, personal responsibility. Silakan sambil menunggu temannya masuk, yang ingin mencoba untuk memaparkan pemahaman dari pengimplementasian kode etik untuk layanan universal. Ya, silakan. Tadi kan sampai itu Bu, universal kan Bu. Tadi Ya. kan yang menjelaskan tadi kan dari kelas BK 6 semua. Nah, Ibu menunjuk dari kelas BK Kelas B. B6. Ya, ya. Tadi langsung mati Bu. Iya, mati. Ya, lanjutkan sekarang. Jadi B6 atas nama Faikoh tadi? Atau diwakili dari nama yang lain dari kelas B6? Silakan. Selanjutnya nanti akan saya tugaskan bergilir pada kelas C6 dan D6. Mana suaranya B6?
B6, halo. Everybody home? Bu, masih ada yang belum di ACC, Bu. Ya, ini by proses. B6 yang sudah masuk ini aja. Bisa dibantu temannya. Ini Pak Iko sudah masuk kok. Mana sih wajahnya Pak Iko? Ayo coba Bapak Iko tunjukkan wajahmu yang cantik mempesona. Ini B6 Mar'atus Soliha. Bisa. Ini dari B6 juga. Kemudian ada Muklinatus Sangadah dari B6. Mana? Terlalu lama. Saya minta suaranya yang kelas C apa sudah masuk ini? Atau D dah sudah. Ini D. D6 atas nama M. Akbar. Akbar Rahmatullah. Coba saya minta on cam semuanya. Kameranya dibuka semuanya. Nah, Rizky, oke. Coba yang lain, diikuti yang lain. Karena pembelajaran online ini kita harus banyak interaktifnya ya. Banyak interaksi. Kalau tidak tampak di kamera, ini juga sulit melihat. Yuk, coba dilihat kameranya. Dibuka kameranya. Ini masih satu slide. Masih 23 partisipan. 28. Ya, Unzila dan Sumrati sudah buka kamera. Oke, Era Fazira sudah buka kamera. Oke, Lumatul Ma'rifah berdua sudah membuka kamera. Mar'atus Soliha sudah buka kamera. Oke, Siti Khairia, Afifah Hadi, Umi Kulsum, Lamatul Ma'rifah, Qoyimah Bilqisti, Afifah Hadi, Intan Asti Nuria Juwardani. Oke. Oke, semakin banyak yang sudah membuka. Baik. Terima kasih partisipasinya. Semua ini akan terekam dengan bagus. Semakin kita belajar menghargai waktu dan menghargai pemateri, insya Allah akan berjalan lancar. Kelihatan keseriusannya, siapa yang memang benar-benar ingin belajar, siapa yang hanya ingin belajar setengah-setengah. Oke, semakin banyak yang on cam. Oke, sekarang saya panggil yang tidak on cam dari layar 1. Yang tidak on cam, Cici Fifrotul Hasanah. Oke, Mas Imron Rosadi sudah on cam. Terima kasih Mas Imron, di sini ruangannya rame, tapi sekarang sudah sepi. Sudah pada rapat semua, jadi tadi rame, heboh kayak pasar, suaranya rebutan. M. Akbar belum on cam. Siti Khairia belum on cam. Lailatul Mukarramah belum on cam. Oke, Cici belum mau on cam kembali lagi. Akbar belum.
Elma Salsabila Majid. Mana nih mukanya? Anggi Widya Stari. Mana nih mukanya? Maufiroh Baihaqi. Aprilia Sulistianingsih. Afifah Hadi kok tidak on cam lagi? Yang belum presensi silakan ketik di kolom chat. Jaraknya nang kamarku rabe. Oke. Ini sudah. Kalau sudah presensi di Zoom pertama tidak perlu. tadi apa? Tidak perlu. Tidak perlu tulis lagi, tidak perlu. Yang belum saja. Karena semua ini sudah saya rekod, semuanya terekam dengan baik. Jadi siapa-siapa yang hadir, siapa-siapa yang on cam, ini akan kelihatan semuanya. Baik, kita lanjut kepada materinya Mas Rizky. Apa saya share screen lagi? Nggih, Bu. Baik. Berarti lanjut nggih, Bu. Ya. Untuk penjelasan yang tadi pendekatan universal sedikit, apakah ada pertanyaan dari audiens? Jika bertanya mungkin dia paham. Jika tidak bertanya mungkin dia tidak paham. Bisa jadi tidak bertanya karena dia paham. Bisa jadi dia tidak bertanya karena sama sekali tidak paham. Monggo dari teman-teman kita sharing bareng di sini. Monggo. Misal saya kurang penjelasan, mungkin di sini ditambahi. Misal ada yang tahu lebih tahu, bisa di biar cepat jalannya bareng sambil. Jika tidak ada pertanyaan tentang pendekatan universal, bisa dijelaskan kembali untuk tahapan kedua, pendekatan emik. Secara spesifik emik itu bagaimana? Implementasinya bagaimana? Kita diskusikan satu persatu. Emik itu bagaimana? Mungkin diwacanakan sama Mas Rifki, saudara Rifki, coba diulas lagi sedikit, nanti biar temannya mengangkat, membantu memahamkan. Emik itu bagaimana? Rizky coba, Rizky Ferdiansa. Atau diwakilkan dengan anggotanya Rifki, siapa saja anggotanya? Kalau dari kelompok sendiri cuma Pak Joko, Bu. Oh, kok cuma berdua? Kenapa? Memang dibagi. Oh, kemarin baik. Kan satu mungkin di unmute ya, Mbak. Oke. Nah, jadi kemarin itu kan saya kan ketua kelasnya, Bu, ketua kelas BK 6. Di situ dibagi, Bu. Jadi per poin 1, per poin 2 itu dibagi. Kan dari BK 6 itu terdiri dari kurang lebih 10 anak itu, Bu. Baik. Nah, jadi saya bagi, Bu. Jadi ada yang 2, ada yang 1 gitu, Bu. Ya. Oke. Terus kelas yang lain? Oke. Berarti ini kelasnya untuk A6 sudah diwakilkan kelas kelompoknya Rizky ini ya. Untuk materi ini. Kalau yang materi kemarin, Bu, itu dari kelompok saya semua yang tampil, Bu. Ada yang dari B6 cuma 1, Bu. Oh iya. Untuk minggu depan B6 semua ini yang tampil ya.
Kalau yang dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 seterusnya itu dari A6 sama B6 satu, Bu. Vina siapa gitu, Bu? Vina Saada kalau tidak salah, Bu. Mungkin. Mohon kalian itu bisa membagi dengan baik karena kemandirian itu memang dituntut pada pencetakan mahasiswa S1 sarjana ini, S1 ini kalian sudah bisa bermain masalah ini, pembagian jadwal ini saya serahkan kepada kalian. Jadi nggak usah saya tuntun siapa-siapa atau bagaimana kelompoknya gitu. Jadi saya serahkan kepada kelasnya masing-masing dan silahkan dibagi dengan RPS yang sudah saya bagikan. Untuk kelas A dan B, C dan D, ini ada 4 kelas, silahkan. Jangan sampai kalian tidak maju, tidak pernah maju. Silakan kalian bagi sendiri. Rugi. Kalau saya satu persatu secara kasat mata mungkin saat ini masih belum detail, masih belum rinci untuk melihatnya. Tetapi jika sudah melihat rekaman, saya baru bisa untuk merekap, saya tarik sebuah kesimpulan bahwa atas nama ini sudah nampak kegiatannya, keaktifannya, baik tugas kelompok maupun tugas mandiri. Untuk EMIK tidak ada pertanyaan. Apa sih EMIK itu? EMIK itu apa? Sudut pandang, Bu, mungkin, Bu, kalau semahaman saya, Bu. Sudut pandang. Kayak menjelaskan kayak fenomena, contohnya kayak fenomena dalam masyarakat gitu, Bu. Mungkin gitu. Sudut pandang gitu, Bu. Kalau pendekatan EMIK lebih kepada pendekatan pribadi, sudut pandang seseorang, pola pikir seseorang, karakter seseorang, memahami gestur seseorang. Mungkin semakin dekat kepada diri ya, self, kepada diri, pembawaan diri, karakteristik diri, karakteristik kita, karakteristik klien. Nah, keahlian dari seorang konselor dalam melakukan pendekatan atau terapi, itu kita harus pandai menyaring, memilih, sehingga sasaran itu bisa tepat. Kira-kira kurang lebihnya begitu. Baik, terima kasih Rizky untuk pendekatan inklusif. Ini transkultural. Bagaimana transkultural? Trans, apa trans itu? Apa trans itu? Secara gamblang, jalan. Apa trans itu? Seperti lintas budaya gitu tuh. Ada jalur, gitu kan? Ada kekhususan khusus jalur yang harus dilalui oleh keduanya.
konselor dan konseli. Sebagai akibat akan melakukan komunikasi secara pribadi. Sehingga transkultural. Lah, kultural ini kita kembali kepada budaya. Kita harus sharing budaya. Kita harus tahu budaya. Budaya kita, kemudian budaya konseli. Jika kita bisa memahami budaya konseli, maka konseli akan mudah menerima kita, mudah menerima kedatangan kita. Kehadiran kita di depan konseli sebagai alat untuk mengukur sejauh mana adaptasi dari konselor kepada konseli. Oke, ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, silakan lanjutkan, Rizky. Baik Bu, mungkin saya lanjut. Kalau memang tidak ada terkait pendekatan itu, nah di sini ada model konseling multikultural. Nah, di sini ada dua model konseling multikultural, yakni satu model berpusat pada budaya. Nah, maksud dalam proses berpusat pada budaya itu dalam model ini ditekankan pada pemahaman terhadap nilai-nilai budaya yang menjadi keyakinan dan menjadi pola perilaku individu. Yang kedua model integratif, yaitu model menekankan pada cara mengakses nilai-nilai budaya tradisional yang memiliki individu dari berbagai variabel, diantaranya reaksi terhadap tekanan-tekanan rasial atau tekanan terhadap budayanya, dan pengaruh budaya mayoritas, pengaruh budaya tradisional, pengalaman, dan anugerah atas individu dan keluarga. Nah, di sini terkait dua model ini, yang pertama itu jadi kita harus kita kan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, di mana kita harus memahami nilai-nilai antara tadi dari entah itu budaya dari suku, antar suku juga gitu. Terkait agama juga kita harus bertoleran. Terus yang kedua itu kayak mempunyai tradisional, budaya tradisional. Contohnya kayak budaya sekarang yang lagi viral itu terkait reog gitu. Jadi per masing-masing daerah kayak daya itu ada. Nah, kita kita harus memiliki rasa kayak bertoleran itu harus tinggi gitu. Jadi jangan semena-mena kita meremehkan antara budaya satu dengan yang lain. Lalu penjelasan selanjutnya yakni ada beberapa kode etik. Nah, beberapa kode etik ini yang digunakan dalam konseling multikultural. Nah, di sini ada 4. Nah, di sini 1, konselor harus mampu memahami dirinya terlebih dahulu sebelum ia beranjak pada ranah orang lain. Nah, ini terutamanya kita harus memahami diri kita sebenarnya. Tapi itu sangat sulit karena saya pernah mengalami yang bisa memahami kita itu orang lain kalau menurut saya gitu. Terkait ini, mampu memahami dirinya terlebih dahulu sebelum beranjak pada ranah lain. Sebagai contoh itu konselor itu tidak dapat terus-menerus mendesak konseli agar mampu berbagi permasalahan dengan konselor, padahal keadaan konselor tidak meyakinkan untuk menjadi pendengar yang baik. Nah, di sini kalau tidak, contohnya itu kalau kita konselor itu tidak bisa memahami diri, masa
apa mengkonseling gitu. Nah, jadi harus usahakan dari konselor sendiri harus paham dulu gitu, memahami diri sendiri. Terus yang kedua, konselor harus memahami berbagai model budaya sebagai salah satu langkah yang digunakan sebelum berhadapan langsung dengan pihak konseling. Nah, di sini harus memahami terkait tadi model budaya. Terus yang ketiga, antara konselor dengan konseli harus ada kesepamahaman latar belakang. Nah, karena budaya dapat mempengaruhi perilaku juga, masing-masing budaya kan beda perilaku, emosionalnya juga beda gitu, kognisi dan spiritualnya juga. Terus yang keempat, konselor harus mampu menentukan sikap secara bijaksana dan profesional sesuai dengan situasi dan kondisi. Contohnya, konselor dihadapkan dengan konseli lawan jenis yang memiliki latar belakang budaya muslim secara kental gitu. Ketika keadaan konseli depresi secara berlebihan dan perlu adanya penenang. Nah, di sini terkait beberapa kode etik ini mungkin ada yang dari teman-teman kurang pemahaman atau apa, bisa ditanyakan. Diskusi bareng lah di sini. Mungkin saya kurang penjelasan, bisa teman-teman menambahkan. Monggo. Terkait ini, contohnya kayak konselor harus mampu memahami diri sendiri terlebih dahulu. Ada yang belum paham, monggo dibahas di sini. Kalau tidak ada, mungkin cukup itu presentasi dari saya. Baik, langsung disimpulkan. Sekian, terima kasih. Langsung disimpulkan. Ini waktu sudah hampir time out. Nah, di sini terkait isu etik dalam konseling itu, jadi di sini kita kesimpulan dari sini, meskipun kita terkait beda ras budaya, ketika ada permasalahan dari konseling kita sebagai konselor, nah kita entah itu beda suku, entah beda agama, kita tetap bertoleransi. Mungkin seperti itu, Bu. Terkait kesimpulannya, kita harus peduli terhadap budaya-budaya lain, bukan hanya terkait budaya kita sendiri gitu. Mungkin itu, Bu. Dari saya, mungkin dari teman-teman bisa ada tambahan mungkin, monggo. Ya, silahkan diberi waktu untuk sharing dari teman-teman. Saya beri waktu 5 menit, cukup. Iya, silakan sambil ini menghabiskan Zoom-nya ini. Sudah hampir habis soalnya. Tidak ada peringatan, nanti tahu-tahu habis, nggak apa-apa, kita diskusi aja ya. Untuk kelompok yang lain masih ada beberapa kelompok ya di bulan puasa ini, kita masih ada pertemuan berapa lagi ya? 1 kali kalau tidak salah ya, Bu. Minggu depan berarti ya. Minggu depan tinggal 1 kali, habis itu kita libur. Monggo teman-teman. Assalamualaikum. Saya Anwar Musadia, Bu, dari kelas B6. Baik, terima kasih. Silakan. Saya punya pertanyaan buat Mas Rizky. Mbak, suaranya kok memantul, Mbak? Kurang jelas. Bentar. Ini nggak bisa hidup. Oh. Jadi katanya kan konseling multikultural itu kan konseling yang berpusat pada pendekatan yang latar belakang budaya yang berbeda. Nah, di situ kan pasti banyak rawan oleh terjadinya bias-bias budaya pada pihak konselor tersebut.
Nah, di situ sudah disebut sudah terdapat kelemahan kan ya. Jadi di sini saya bertanya, kelebihan apa saja sih kelebihan dari konseling multikultural? Mungkin itu saja. Terima kasih. Oke. Mungkin saya bantu, saya menjawab, boleh? Boleh, silakan. Jadi ada beberapa tadi kelebihan ya untuk tadi Mbak tadi kelebihan terkait apa saja sih kelebihan dari konseling multikultural gitu ya. Nah di sini ada beberapa, ada 2 kalau yang saya pahami, yaitu membantu agar klien itu mampu mengembangkan potensi-potensi yang dimiliki, memberdayakan diri secara optimal gitu. Maksudnya itu mampu mengembangkan potensi masing-masing gitu loh. Dari misal konseli gitu. Tuh, terus yang kedua ya mampu memecahkan masalah yang dihadapi gitu. Kayak misal ada permasalahan, kita sebagai konselor ya itu kita usahakan bisa memecahkan masalahnya itu. Mungkin itu. Kalau saya mungkin dari yang lain mungkin bisa ada tambahan apa gimana apa dari Bu Is mungkin bisa menambahkan juga. Untuk dari saya kira sudah jelas. Ini waktunya sudah, saya harus ikut kegiatan yang lain. Saya kira ini cukup ya. Oke, silakan ditutup dulu. Terima kasih atas partisipasinya pagi hari ini kita belajar. Karena saya juga sudah ditunggu ini. Terima kasih ya. Dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ditutup doa majelis dari kalian. Baik, sebelum kita menutup acara pagi ini, kuliah hari ini, marilah kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Hai, mungkin cukup itu presentasi dari saya selaku dari pemateri. Mungkin ada tutur kata kurang jelas atau tutur kata kurang berkenan, mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Langsung saya close semua ya. Terima kasih semuanya. Terima kasih.